Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa orang yang lahir pada weton Wage sering dianggap memiliki karakter yang berbeda dari kebanyakan orang? Ada yang terlihat pendiam, tetapi ternyata pikirannya sangat tajam. Ada yang tidak banyak bicara, tetapi sekali mengambil keputusan, sulit sekali digoyahkan. Dalam kepercayaan dan tradisi Primbon Jawa, weton Wage memiliki sejumlah karakter dan keunikan yang menarik untuk dibahas. Bahkan, beberapa di antaranya mungkin selama ini tidak pernah kamu sadari. Hari ini kita akan membahas 11 fakta tak terduga tentang weton Wage yang dipercaya dalam tradisi Jawa. Simak sampai akhir, karena fakta terakhir justru berkaitan dengan sisi tersembunyi pemilik weton Wage yang sering tidak terlihat oleh orang lain. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi jika kamu menyukai konten tentang weton, Primbon Jawa, budaya leluhur, dan berbagai kisah menarik seputar kehidupan. Tulis juga di kolom komentar, saya Wage, jika kamu atau orang terdekatmu lahir pada weton Wage. Siapa tahu, ada salah satu fakta dalam video ini yang ternyata sangat menggambarkan dirimu. Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perhitungan hari kelahiran seseorang berdasarkan perpaduan antara hari biasa dan pasaran Jawa. Salah satu pasaran tersebut adalah Wage. Wage memiliki nilai Neptu 4, dan dalam perhitungan weton, nilai tersebut kemudian dipadukan dengan Neptu hari kelahiran. Karena itulah, karakter seseorang yang memiliki pasaran Wage bisa berbeda-beda tergantung hari kelahirannya, misalnya Senin Wage, Selasa Wage, Rabu Wage, Kamis Wage, Jumat Wage, Sabtu Wage, maupun Minggu Wage. Namun, pembahasan kali ini bukan untuk menentukan nasib seseorang secara mutlak. Anggaplah sebagai bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa yang menarik untuk dipelajari. Sebab pada akhirnya, kehidupan seseorang tetap dipengaruhi oleh pilihan, usaha, lingkungan, pendidikan, serta bagaimana ia menjalani kehidupannya. Lalu, apa saja fakta tak terduga tentang weton Wage? Mari kita mulai. 1. Terlihat pendiam, tetapi sering mengamati banyak hal. Kalau kamu lahir pada pasaran Wage, mungkin ada satu hal yang sering dikatakan orang tentang dirimu. Tidak banyak bicara, tetapi ternyata banyak memperhatikan. Dalam kepercayaan dan tradisi Primbon Jawa, pemilik weton Wage sering digambarkan sebagai pribadi yang cenderung tenang dalam menghadapi berbagai keadaan. Mereka tidak selalu merasa perlu ikut berbicara dalam setiap percakapan. Ketika berada di tengah banyak orang, seorang Wage bisa saja lebih memilih duduk, mendengarkan, dan memperhatikan apa yang sedang terjadi. Namun jangan salah, diamnya seorang Wage bukan berarti pikirannya kosong. Justru ketika mereka terlihat diam, bisa jadi pikirannya sedang bekerja. Mereka memperhatikan cara orang berbicara, melihat perubahan sikap seseorang, bahkan mengingat hal-hal kecil yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain. Misalnya, ketika seseorang yang biasanya ramah tiba-tiba menjadi dingin, seorang Wage bisa saja menjadi orang pertama yang menyadari perubahan tersebut. Ketika suasana sebuah pertemuan berubah menjadi tidak nyaman, mereka mungkin sudah merasakannya sebelum orang lain menyadarinya. Inilah mengapa pemilik Wage terkadang terlihat sulit ditebak. Mereka tidak selalu mengatakan apa yang mereka pikirkan. Mereka lebih suka mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Sifat seperti ini sebenarnya bisa menjadi sebuah kelebihan. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan mengamati dapat membantu seseorang mengambil keputusan dengan lebih hati-hati. Mereka tidak mudah terburu-buru hanya karena mendengar satu informasi. Tetapi ada pula sisi yang harus diperhatikan. Terlalu banyak mengamati tanpa mengomunikasikan perasaan bisa membuat orang lain salah memahami dirinya. Orang mungkin mengira dirinya tidak peduli, sombong, atau tidak tertarik, padahal sebenarnya hanya sedang berpikir. Karena itu, kalau kamu memiliki sifat seperti ini, tidak ada salahnya sesekali mengungkapkan apa yang ada di pikiranmu kepada orang yang dipercaya. Dia memang bisa menjadi kekuatan. Tetapi komunikasi juga merupakan jembatan. Jangan sampai orang lain harus menebak isi kepalamu hanya karena kamu terlalu lama memilih diam. Dan satu hal menarik lagi, orang yang terbiasa mengamati biasanya memiliki ingatan yang cukup kuat terhadap pengalaman tertentu. Mereka bisa saja melupakan banyak percakapan,
tetapi mengingat dengan jelas bagaimana seseorang memperlakukannya. Maka tidak mengherankan jika seorang wage terlihat biasa saja ketika seseorang melakukan kesalahan kecil kepadanya. Namun sebenarnya ia menyimpan pengalaman tersebut sebagai pelajaran. Jadi, jika kamu mengenal seseorang yang lahir pada pasaran wage dan terlihat pendiam, jangan buru-buru menganggapnya tidak peduli. Bisa jadi dia sedang membaca keadaan. Bisa jadi dia sedang mempertimbangkan langkah berikutnya. Atau mungkin, dia sudah memahami sesuatu yang belum kamu sadari. Namun tetap ingat, semua ini merupakan gambaran dalam tradisi dan kepercayaan Jawa. Tidak setiap orang wage pasti memiliki karakter yang sama. Karena pada akhirnya, kepribadian seseorang juga dibentuk oleh lingkungan, pengalaman, pendidikan, dan pilihan hidupnya. 2. Tidak mudah percaya kepada orang baru. Fakta kedua tentang weton wage yang sering dibicarakan adalah kecenderungan untuk tidak mudah memberikan kepercayaan kepada orang yang baru dikenal. Mungkin kamu pernah bertemu dengan seseorang yang awalnya terlihat biasa saja. Dia ramah, tersenyum, dan mau berbicara dengan siapapun. Tetapi ketika menyangkut masalah pribadi, dia tidak mudah membuka cerita. Dalam pandangan tradisional Jawa, karakter seperti ini sering dikaitkan dengan pemilik wage. Mereka bisa bersikap baik kepada banyak orang, tetapi belum tentu langsung menganggap semua orang sebagai orang dekat. Bagi mereka, kepercayaan bukan sesuatu yang diberikan hanya karena seseorang mengucapkan kata-kata manis. Mereka lebih suka melihat bukti melalui tindakan. Seseorang boleh mengatakan, "Saya akan selalu membantu kamu." Tetapi bagi orang yang berhati-hati, ucapan tersebut belum cukup. Mereka ingin melihat apakah perkataan itu benar-benar diwujudkan. Karena itu, hubungan dengan seorang wage terkadang membutuhkan proses. Semakin lama seseorang menunjukkan ketulusan dan konsistensi, semakin besar kemungkinan kepercayaan itu tumbuh. Sisi positifnya, sikap seperti ini dapat membuat seseorang tidak mudah terbawa oleh bujuk rayu. Mereka cenderung lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan besar, terutama jika menyangkut uang, pekerjaan, persahabatan, atau hubungan pribadi. Namun, hati-hati juga memiliki batas. Jika terlalu berlebihan, seseorang bisa menjadi terlalu tertutup dan sulit menerima orang baru. Inilah yang perlu diperhatikan oleh pemilik wage. Jangan sampai pengalaman buruk dengan satu orang membuat kita menganggap semua orang memiliki niat buruk. Karena manusia berbeda-beda. Ada yang datang untuk mengambil keuntungan, tetapi ada pula yang datang dengan niat tulus. Maka cara terbaik bukanlah menutup pintu sepenuhnya, melainkan membuka pintu secara perlahan sambil tetap menggunakan pertimbangan yang sehat. Menariknya, ketika seorang wage sudah benar-benar percaya kepada seseorang, hubungan tersebut bisa menjadi sangat berarti. Mereka dapat menjadi teman yang setia, mau membantu ketika dibutuhkan, dan tidak mudah meninggalkan orang yang sudah dianggap keluarga atau sahabat. Tetapi ketika kepercayaan itu dikhianati, masalahnya bisa berbeda. Seorang wage mungkin tidak langsung marah atau membuat keributan. Mereka bisa memilih diam. Mereka bisa menjauh. Dan terkadang, setelah merasa terlalu sering disakiti, mereka memilih untuk tidak kembali seperti sebelumnya. Karena itu, jika kamu memiliki teman atau pasangan yang lahir pada pasaran wage, jangan mempermainkan kepercayaannya. Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun bisa rusak hanya karena satu tindakan yang tidak jujur. Tetapi sekali lagi, ini bukan berarti semua orang wage pasti memiliki sifat demikian. Ini adalah gambaran karakter yang berkembang dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Yang paling penting adalah mengambil nilai positifnya. Jangan mudah percaya, tetapi jangan pula mudah berprasangka. Gunakan akal sehat, lihat tindakan, dan berikan kesempatan kepada orang lain untuk membuktikan dirinya. 3. Memiliki pendirian kuat yang kadang terlihat seperti keras kepala. Sekarang kita masuk ke fakta ketiga yang cukup menarik. Pemilik weton wage sering dikaitkan dengan karakter yang memiliki pendirian kuat. Sekilas sifat ini terlihat sederhana. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, pendirian kuat bisa menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Seorang wage mungkin tidak selalu langsung menyampaikan pendapatnya. Namun ketika sudah memikirkan sesuatu dengan matang dan merasa bahwa pilihannya benar, mereka tidak mudah berubah hanya karena tekanan dari orang lain. Misalnya,
Ketika semua orang memilih jalan tertentu, seorang wage bisa saja memilih jalan yang berbeda karena memiliki alasan sendiri. Bukan berarti ingin melawan. Bukan pula selalu ingin menjadi berbeda. Mereka hanya merasa bahwa keputusan harus dibuat berdasarkan pertimbangan yang mereka yakini. Sifat ini bisa sangat berguna dalam kehidupan. Orang yang memiliki pendirian kuat biasanya tidak mudah ikut-ikutan. Ketika lingkungan mengajak melakukan sesuatu yang menurutnya tidak baik, ia memiliki kemampuan untuk berkata tidak. Dalam pekerjaan, sifat ini juga dapat membantu seseorang menyelesaikan tugas sampai akhir. Dalam kehidupan keluarga, pendirian yang kuat dapat membuat seseorang menjadi sosok yang dapat diandalkan ketika harus mengambil keputusan. Namun, ada satu jebakan yang harus diwaspadai. Pendirian kuat dan keras kepala itu sangat dekat. Bedanya terletak pada kemampuan seseorang untuk menerima masukan. Orang yang memiliki prinsip tetap bisa mendengarkan pendapat orang lain. Ia boleh tidak setuju, tetapi tetap menghargai pandangan tersebut. Sebaliknya, keras kepala membuat seseorang menolak semua nasihat hanya karena merasa dirinya paling benar. Karena itu, jika kamu pemilik wage, cobalah sesekali bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya mempertahankan prinsip karena memang benar, atau hanya karena saya tidak mau mengakui kesalahan? Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi bahan introspeksi yang sangat penting. Sebab tidak ada manusia yang selalu benar. Bahkan keputusan yang kita anggap paling tepat hari ini bisa saja ternyata perlu diperbaiki setelah mendapatkan informasi baru. Jadi, memiliki pendirian kuat bukan berarti harus menutup telinga. Justru orang yang benar-benar kuat adalah orang yang mampu mempertahankan prinsip ketika memang perlu, tetapi juga cukup rendah hati untuk mengatakan, saya salah, ketika memang melakukan kesalahan. Inilah sisi menarik dari karakter yang sering dikaitkan dengan weton wage. Ketika sifat teguh digabungkan dengan kebijaksanaan, hasilnya bisa menjadi pribadi yang sangat kuat. Namun jika keteguhan tidak disertai pengendalian diri, sifat tersebut dapat berubah menjadi konflik dengan orang-orang terdekat. Karena itu, bagi pemilik wage, jangan takut memiliki prinsip. Tetapi jangan lupa untuk tetap membuka hati. Dengarkan nasihat, pertimbangkan pendapat, dan ketika akhirnya mengambil keputusan, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebab kehidupan bukan tentang siapa yang paling keras mempertahankan pendapat. Kehidupan adalah tentang siapa yang mampu memilih jalan terbaik setelah mempertimbangkan semuanya dengan bijaksana. 4. Lebih nyaman memiliki sedikit teman tetapi berkualitas. Kita lanjut ke fakta keempat tentang weton wage. Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, pemilik pasaran wage sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak terlalu mengejar jumlah teman. Mereka mungkin mengenal banyak orang, bisa bergaul dengan siapa saja. Tetapi untuk benar-benar memasukkan seseorang ke dalam lingkaran terdekatnya, mereka membutuhkan waktu. Bagi seorang wage, teman bukan sekadar orang yang sering bertemu atau sering berbincang. Teman adalah seseorang yang bisa dipercaya, memahami keadaan, dan tetap ada ketika kehidupan sedang tidak mudah. Karena itu, jangan heran jika seorang wage memiliki banyak kenalan tetapi hanya beberapa orang yang benar-benar dianggap sahabat. Menariknya, hubungan yang sudah dianggap dekat biasanya bisa berlangsung cukup lama. Walaupun jarang bertemu, ketika bertemu kembali, hubungan tersebut bisa terasa seperti tidak pernah terputus. Sifat seperti ini sebenarnya memiliki nilai positif. Mereka cenderung tidak mudah mengganti teman hanya karena menemukan lingkungan baru. Mereka lebih menghargai hubungan yang sudah terbukti melalui waktu. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai terlalu selektif membuat seseorang menjadi tertutup terhadap lingkungan baru. Tidak semua orang yang baru dikenal memiliki niat buruk. Kadang-kadang, orang baik memang membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan ketulusannya. Jadi, jika kamu pemilik wage, tidak masalah memiliki sedikit teman. Yang penting, hubungan tersebut membawa kebaikan dan saling menghargai. Karena dalam kehidupan, lebih baik memiliki beberapa orang yang benar-benar bisa dipercaya daripada memiliki banyak orang tetapi tidak tahu siapa yang benar-benar tulus. Dan mungkin inilah alasan mengapa seorang wage bisa terlihat sangat tenang ketika berada sendirian. Mereka tidak selalu membutuhkan keramaian untuk merasa bahagia. Mereka bisa menikmati waktu sendiri,
berpikir, bekerja, atau sekadar menjalani aktivitas tanpa harus selalu dikelilingi banyak orang. Tentu saja, tidak semua orang wage memiliki sifat yang sama. Ini merupakan gambaran yang berkembang dalam tradisi primbon Jawa. Yang bisa kita ambil adalah sebuah pelajaran sederhana, pilihlah lingkungan yang membuat kita berkembang, bukan lingkungan yang hanya membuat kita merasa diterima. 5. Ketika sudah memiliki tujuan, bisa sangat konsisten. Fakta kelima ini berkaitan dengan salah satu sifat yang sering dianggap sebagai kekuatan pemilik wage, yaitu kemampuan untuk tetap bertahan ketika sudah memiliki tujuan. Dalam kehidupan, ada orang yang sangat bersemangat ketika memulai sesuatu. Hari pertama penuh motivasi. Hari kedua masih semangat. Tetapi setelah beberapa minggu, semuanya mulai ditinggalkan. Namun dalam gambaran karakter tradisional weton wage, seseorang bisa menjadi sangat serius ketika sudah benar-benar yakin terhadap tujuan yang ingin dicapai. Mereka mungkin tidak selalu bergerak dengan cepat, tetapi mereka bisa terus berjalan. Inilah perbedaan antara kecepatan dan ketekunan. Ada orang yang berlari sangat cepat tetapi berhenti di tengah jalan. Ada pula yang berjalan perlahan, tetapi tidak pernah berhenti. Pemilik wage sering dikaitkan dengan tipe kedua. Misalnya, ketika ingin membangun usaha, mereka bisa saja memulai dari sesuatu yang sederhana. Tidak langsung besar. Tidak langsung menghasilkan banyak uang. Tetapi jika dilakukan secara konsisten, sedikit demi sedikit hasilnya bisa terlihat. Begitu pula dalam pekerjaan, pendidikan, atau tujuan pribadi. Namun, sifat konsisten ini harus disertai kemampuan mengevaluasi diri. Jangan sampai seseorang terus bertahan pada sesuatu yang sebenarnya sudah tidak memberikan manfaat hanya karena merasa harus menyelesaikannya. Ketekunan bukan berarti memaksakan diri. Ketekunan berarti mengetahui kapan harus bertahan dan kapan harus mengubah strategi. Jika satu jalan tidak berhasil, bukan berarti tujuan harus ditinggalkan. Mungkin jalannya yang perlu diperbaiki. Karena itu, kalau kamu pemilik wage dan sedang mengejar sesuatu yang positif, jangan terlalu cepat merasa gagal hanya karena hasil belum terlihat. Ada proses yang membutuhkan waktu. Pohon yang besar juga tidak tumbuh hanya dalam satu malam. Yang penting adalah tetap belajar, tetap bergerak, dan tidak berhenti memperbaiki cara. Dan jangan lupa, konsistensi tidak harus selalu terlihat spektakuler. Bangun lebih pagi. Belajar sedikit demi sedikit. Menabung secara rutin. Bekerja dengan jujur. Memperbaiki kesalahan. Hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus justru sering menghasilkan perubahan besar. Jadi, kalau ada satu pesan yang bisa diambil dari fakta kelima ini, maka pesannya adalah, jangan hanya mengandalkan semangat. Bangun kebiasaan. Karena semangat bisa naik turun, tetapi kebiasaan yang baik dapat membuat seseorang terus berjalan meskipun motivasi sedang tidak tinggi. 6. Sering dikaitkan dengan intuisi yang kuat. Sekarang kita masuk ke fakta ke-6. Dalam berbagai cerita dan kepercayaan tradisional Jawa, pemilik weton wage terkadang dikaitkan dengan kepekaan terhadap suasana dan perubahan di lingkungan sekitar. Ada orang yang mungkin belum tahu apa yang terjadi, tetapi sudah merasa bahwa suasananya berbeda. Misalnya, ketika berada di sebuah tempat, tiba-tiba merasa tidak nyaman. Atau ketika berbicara dengan seseorang, muncul perasaan bahwa ada sesuatu yang belum dikatakan. Dalam tradisi Jawa, kepekaan seperti ini kadang disebut sebagai bentuk intuisi. Tetapi kita perlu memahami bagian ini secara bijaksana. Intuisi tidak harus selalu dianggap sebagai kemampuan gaib atau sesuatu yang berhubungan dengan dunia supranatural. Dalam kehidupan nyata, seseorang yang terbiasa memperhatikan detail memang bisa lebih cepat menangkap perubahan. Ekspresi wajah, nada suara, cara seseorang menjawab pertanyaan, bahkan perubahan kecil dalam kebiasaan bisa memberikan petunjuk. Otak manusia sering memproses informasi tersebut tanpa kita sadari. Akhirnya muncul sebuah perasaan, sepertinya ada sesuatu yang berbeda. Itulah yang sering disebut intuisi. Karena itu, jika kamu memiliki kepekaan seperti ini, gunakan dengan bijaksana. Jangan langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan perasaan. Perasaan bisa menjadi sinyal untuk berhati-hati, tetapi keputusan tetap perlu didukung oleh fakta. Misalnya,
kamu merasa seseorang sedang tidak jujur. Jangan langsung menuduh. Perhatikan terlebih dahulu. Tanyakan dengan baik. Cari informasi yang jelas. Dengan begitu, kepekaan dapat berubah menjadi kebijaksanaan. Sebab intuisi tanpa pertimbangan bisa membuat seseorang mudah berprasangka. Sebaliknya, intuisi yang dipadukan dengan pengalaman dan logika bisa membantu seseorang mengambil keputusan dengan lebih hati-hati. Dalam kehidupan sosial, kemampuan membaca suasana juga bisa menjadi kelebihan. Seorang yang peka mungkin lebih cepat mengetahui kapan harus berbicara dan kapan sebaiknya diam. Ia juga bisa memahami ketika seseorang sedang membutuhkan dukungan meskipun orang tersebut tidak mengatakannya secara langsung. Namun, jangan sampai terlalu banyak membaca tanda hingga setiap kejadian dianggap memiliki pertanda tertentu. Tidak semua kebetulan adalah pesan. Tidak semua perubahan adalah tanda buruk. Dan tidak semua perasaan harus dipercaya begitu saja. Gunakan akal sehat. Gunakan pengalaman. Gunakan hati. Lalu seimbangkan semuanya. Jadi, jika kamu pemilik weton wage dan merasa memiliki kepekaan yang tinggi, anggaplah itu sebagai kemampuan untuk lebih memperhatikan keadaan, bukan alasan untuk merasa lebih hebat daripada orang lain. Karena semakin peka seseorang, seharusnya semakin bijaksana pula cara ia menggunakannya. 7. Tidak suka dipaksa. Fakta ketujuh ini mungkin terasa sangat dekat bagi sebagian pemilik weton wage. Dalam gambaran karakter tradisional, wage sering dikaitkan dengan pribadi yang kurang nyaman jika terlalu banyak mendapat tekanan atau paksaan. Mereka bukan berarti tidak bisa menerima nasihat. Mereka hanya lebih nyaman ketika memahami alasan di balik sebuah keputusan. Coba bayangkan seseorang berkata, "Pokoknya lakukan ini." Bagi sebagian orang, kalimat tersebut mungkin cukup. Tetapi bagi pribadi yang membutuhkan pemahaman, justru muncul pertanyaan, kenapa harus dilakukan? Untuk apa? Apa akibatnya? Dan ketika pertanyaan tersebut tidak mendapatkan jawaban, mereka bisa menjadi ragu atau bahkan menolak. Karena itu, cara komunikasi sangat penting. Jika kamu berbicara dengan seseorang yang memiliki karakter seperti ini, cobalah menjelaskan alasan dengan tenang. Bukan hanya memerintah. Begitu pula bagi pemilik wage. Belajarlah membedakan antara tekanan yang tidak sehat dengan nasihat yang sebenarnya bertujuan baik. Tidak semua orang yang mengingatkan kita sedang menjatuhkan kita. Kadang seseorang mengingatkan karena mereka melihat sesuatu yang belum kita lihat. Sifat mandiri memang bagus. Memiliki keputusan sendiri juga penting. Tetapi manusia tetap membutuhkan orang lain. Ada saatnya kita harus mendengarkan. Ada saatnya kita harus menerima kritik. Dan ada saatnya kita harus mengakui bahwa pendapat orang lain mungkin lebih tepat. Jadi, jika kamu pemilik wage, pertahankanlah kemandirianmu. Tetapi jangan menutup diri. Jadilah orang yang punya pendirian, namun tetap bisa berdiskusi. Jadilah orang yang tidak mudah dipengaruhi, namun tetap mau belajar. Karena kekuatan terbesar bukanlah kemampuan mengatakan tidak kepada semua orang. Kekuatan terbesar adalah kemampuan mengetahui kapan harus berkata tidak dan kapan harus berkata iya. Itulah yang membuat seseorang semakin matang dalam menjalani kehidupan. Dan pada akhirnya, apapun wetonnya, manusia tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Weton boleh menjadi bagian dari budaya. Primbon boleh menjadi bahan untuk mengenal warisan leluhur. Tetapi pilihan hidup tetap berada di tangan kita sendiri. 8. Sering menyimpan masalah sendiri. Kita masuk ke fakta ke-8 tentang weton wage. Salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan pemilik pasaran wage adalah kecenderungan untuk menyimpan masalah sendiri. Dari luar, seorang wage mungkin terlihat biasa saja. Tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap berbicara seperti biasanya, bahkan masih bisa bercanda dengan orang lain. Tetapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya sedang ada di dalam pikirannya? Dalam kepercayaan dan gambaran karakter tradisional Jawa, orang wage sering dianggap tidak mudah menceritakan persoalan pribadi kepada sembarang orang. Mereka membutuhkan rasa percaya yang kuat sebelum membuka isi hati. Ketika menghadapi masalah, mereka cenderung berpikir terlebih dahulu.
Mereka mencoba mencari jalan keluar sendiri sebelum meminta bantuan. Sifat ini sebenarnya memiliki sisi positif. Artinya, mereka tidak mudah bergantung kepada orang lain. Mereka berusaha bertanggung jawab terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Tetapi, ada satu hal yang perlu diingat. Mandiri bukan berarti harus menanggung semuanya sendirian. Ada masalah yang memang bisa diselesaikan sendiri. Tetapi ada pula masalah yang menjadi jauh lebih ringan ketika dibicarakan dengan orang yang tepat. Jangan sampai karena terlalu menjaga diri, seseorang justru memendam masalah terlalu lama. Masalah kecil yang terus disimpan bisa berubah menjadi beban besar. Karena itu, bagi pemilik wage, tidak ada salahnya memiliki satu atau dua orang yang benar-benar dipercaya. Tidak perlu menceritakan semua hal kepada banyak orang. Cukup kepada seseorang yang mampu mendengarkan tanpa menghakimi. Sebab terkadang kita tidak membutuhkan orang yang langsung memberikan solusi. Kita hanya membutuhkan seseorang yang mau berkata, "Tenang, kamu tidak sendirian." Dan kalimat sederhana seperti itu bisa memiliki arti yang sangat besar. 9. Ketika marah, justru bisa lebih banyak diam. Fakta ke-9 ini masih berhubungan dengan karakter yang cenderung menyimpan perasaan. Dalam gambaran tradisional, seorang wage ketika sedang kecewa atau marah tidak selalu menunjukkan emosinya secara langsung. Ada yang justru menjadi lebih pendiam. Komunikasi mulai berkurang. Lebih banyak menghindari perdebatan. Dan memilih menjauh untuk sementara. Bagi orang lain, sikap tersebut mungkin terlihat membingungkan. Mereka mungkin bertanya, sebenarnya ada masalah apa? Namun bagi orang yang sedang kecewa, diam terkadang menjadi cara untuk menghindari ucapan yang bisa disesali. Sebenarnya ini bisa menjadi hal yang baik jika digunakan untuk menenangkan diri. Daripada langsung marah dan mengucapkan kata-kata kasar, mengambil waktu untuk menenangkan pikiran memang lebih bijaksana. Namun, terlalu lama diam juga dapat menimbulkan masalah. Orang lain tidak akan selalu tahu apa yang kita rasakan. Karena itu, setelah emosi sudah lebih tenang, masalah sebaiknya dibicarakan. Katakan apa yang membuat kecewa. Jelaskan apa yang dirasakan. Dan dengarkan juga penjelasan dari pihak lain. Jangan berharap orang lain selalu bisa membaca isi hati kita. Karena manusia bukan cenayang. Kalau ada masalah, komunikasi tetap menjadi jalan terbaik. 10. Rezeki tidak selalu datang dengan cara yang terduga. Sekarang kita masuk ke fakta ke-10. Dalam berbagai kepercayaan tradisional, perjalanan rezeki pemilik wage sering dibicarakan sebagai sesuatu yang tidak selalu berjalan lurus. Ada masa ketika keadaan terasa lancar. Tetapi ada pula masa ketika seseorang harus berusaha lebih keras sebelum mendapatkan hasil. Namun, penting untuk diingat bahwa ini bukan ramalan pasti mengenai kehidupan setiap orang wage. Jangan sampai seseorang hanya menunggu keberuntungan karena merasa wetonnya akan membawa rezeki. Justru pesan yang lebih baik adalah melihat rezeki secara luas. Rezeki bukan hanya uang. Pekerjaan yang baik adalah rezeki. Kesehatan adalah rezeki. Keluarga yang masih berkumpul adalah rezeki. Teman yang tulus adalah rezeki. Kesempatan belajar juga merupakan rezeki. Bahkan kemampuan untuk bangkit setelah mengalami kegagalan merupakan rezeki yang luar biasa. Karena itu, jangan hanya melihat apa yang belum dimiliki. Cobalah melihat apa yang sudah ada. Kemudian manfaatkan sebaik mungkin. Jika ada kesempatan bekerja, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika ada kesempatan belajar, jangan disia-siakan. Jika mendapatkan kepercayaan, jaga dengan baik. Sebab seringkali pintu rezeki datang melalui hal yang awalnya terlihat kecil. Sebuah pertemuan, sebuah ide, sebuah pekerjaan sederhana, atau sebuah keputusan yang tampaknya tidak terlalu penting. Yang membedakan seseorang bukan hanya seberapa besar peluang yang datang, tetapi bagaimana ia menggunakan peluang tersebut. 11. Kekuatan terbesarnya justru ada pada dirinya sendiri. Dan sekarang kita sampai pada fakta terakhir sekaligus pesan paling penting dalam pembahasan ini. Banyak orang mempelajari weton karena ingin mengetahui masa depan. Ingin tahu kapan rezeki datang. Ingin tahu seperti apa jodohnya.
ingin tahu keberuntungan dan tantangan yang mungkin dihadapi. Semua itu memang menarik untuk dibahas sebagai bagian dari budaya dan tradisi. Tetapi jangan sampai kita lupa satu hal. Weton bukan penentu mutlak kehidupan seseorang. Hari kelahiran tidak bisa menggantikan usaha. Ramalan tidak bisa menggantikan kerja keras. Dan keberuntungan tidak akan banyak berarti jika seseorang tidak mau mengambil tindakan. Kalau kamu lahir pada weton Wage, jangan hanya bertanya, apa kelebihan saya? Tanyakan juga, apa yang bisa saya lakukan dengan kelebihan tersebut? Kalau kamu merasa memiliki sifat tekun, gunakan untuk membangun sesuatu. Kalau kamu merasa peka terhadap keadaan, gunakan untuk menjadi lebih bijaksana. Kalau kamu memiliki pendirian kuat, gunakan untuk mempertahankan hal-hal yang benar. Kalau kamu berhati-hati dalam memilih teman, gunakan untuk membangun hubungan yang sehat. Dan jika kamu memiliki kekurangan, jangan menjadikannya alasan untuk berhenti berkembang. Karena manusia bukanlah sesuatu yang sudah selesai sejak lahir. Kita terus berubah. Kita belajar. Kita mengalami kegagalan. Kita melakukan kesalahan. Kemudian kita mencoba memperbaikinya. Itulah perjalanan kehidupan. Jadi, kalau selama ini kamu merasa ada beberapa karakter weton Wage yang mirip dengan dirimu, ambillah bagian yang baik sebagai bahan introspeksi. Tidak perlu takut dengan ramalan. Tidak perlu pula terlalu bergantung kepadanya. Jadikan budaya sebagai pengetahuan. Jadikan pengalaman sebagai guru. Dan jadikan usaha sebagai jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, itulah 11 fakta tak terduga tentang weton Wage yang telah kita bahas dari awal sampai akhir. Mulai dari sifat yang suka mengamati, tidak mudah memberikan kepercayaan, memiliki pendirian kuat, lebih memilih teman yang berkualitas, memiliki ketekunan, peka terhadap keadaan, tidak suka dipaksa, cenderung menyimpan masalah, memilih diam ketika kecewa, hingga pandangan tentang perjalanan rezeki. Namun yang paling penting bukanlah apakah semua fakta tersebut benar-benar menggambarkan dirimu. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran positif darinya. Karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak peduli apa wetonnya, semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jika kamu adalah pemilik weton Wage, tuliskan di kolom komentar. Saya Wage, saya terus melangkah. Dan kalau ternyata ada satu atau lebih fakta tadi yang sangat mirip dengan dirimu, tuliskan juga nomor berapa yang paling terasa cocok. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang weton, budaya Jawa, primbon, dan berbagai kisah menarik lainnya. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam setiap urusan, dimudahkan dalam mencari rezeki, diberikan kesehatan, serta dipertemukan dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam budaya, salam kebaikan, dan tetaplah melangkah dengan bijaksana.